Ya, Saya juga lagi sama teman nih, biasa gitu. menyimak kajian. Iya. Alhamdulillah. Pak siapa namanya, Pak Guru? Ini Pak Arif, Pak Arif, Pak Arif. S. Ya, Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Jati. alhamdulillah. Salam ke Pak Arif. Ya, Pak Kiai. Alhamdulillah. Silakan Muhammad Rifki. Oh, iya baik Bapak. Recording in progress. Baik, Bapak Ibu sekalian, para hadirin rahimakumullah. Mungkin karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.59 ya. Kita awali saja acara kajian Sahih Bukhari ini pada sore hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat beliau kita semua bisa hadir pada kajian Sahih Bukhari pada sore hari ini. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, hadirin rahimakumullah, izinkan saya memaparkan acara atau agenda pada sore hari ini. Adapun acara kita pada sore hari ini yaitu pertama pembukaan, yang kedua pematerian, yang ketiga diskusi tanya jawab, yang keempat yaitu doa dan tutup. Mungkin untuk mengefektifkan waktu, saya akan langsungkan saja kepada acara yang selanjutnya, yaitu acara pematerian yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Elan. Kepadanya saya serahkan. Mangga Bapak. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bersua kembali dalam dalam bahasan kita ya tentang mengkaji kitab hadis Sahih Bukhari Muslim. Ini belum di-share ya, lupa. Ya baik. Nah, sudah di-share. Alhamdulillah. Ya. Dalam bahasan kita tentang hadis Sahih Bukhari yang pada kesempatan kali ini kita mencoba menelaah tentang masih tentang berpakaian dalam sholat begitu ya.
Di kewajiban kita sholat itu kan menutup aurat atau berpakaian. Nah, sebelum kita jauh berbicara tentang itu, banyak hal yang sudah kita bicarakan sebelumnya, ya, tentang bagaimana apabila kain itu sempit dan lain sebagainya. Dan yang terakhir kemarin kita membahas tentang bagaimana kalau kita ini sholat dengan menggunakan pakaian yang diproduksi oleh orang-orang non-Islam, orang-orang kafir begitu. Nah, sudah kita bahas kemarin, alhamdulillah. Nah, pada hari ini jamaah sekalian, kita akan sampai pada bahasan tentang bagaimana sholat itu boleh nggak dengan pakai pakaian apa? Pakai celana panjang, ya. Nah, tentu saja untuk pakaian putri seperti yang sudah dibahas kemarin untuk muslimah itu sudah ada tersendiri karena kan pakaian muslimah itu sudah khusus berupa jilbab begitu ya. Nah, sementara bagi kaum laki-laki itu ini yang dipersoalkan begitu. Nah, jamaah yang Allah muliakan, bab sesungguhnya adalah tentang babus sholah. Nah, seperti terlihat di layar masing-masing, itu kita masuk kepada bab sholat. Ini babus sholat, fil komis, wasarawil, watuban, wal khaba. Nah, gitu ya. Jadi bab sholat tentang pakaian atau yang menggunakan komis dengan berpakaian sarawil, dengan pakaian tuban, dan dengan pakaian al-khoba. Nah, gitu ya. Nah, ini judul yang aslinya yang ada di kitabnya, jamaah sekalian. Nah, tetapi di flyer itu ditulis yang secara ringkas saja. Ya. Nah, jadi kita akan sampai kepada bab sholat dengan menggunakan gamis, al-komis, wasarawil menggunakan celana panjang, watuban menggunakan tuban tuh baju bukan apa namanya sebentar tuban itu kenapa lupa ya, sebentar jamaah sekalian nih ya, di sini ada apa celana yang berlengan pendek, baik untuk celana pendek atau celana dalam ya. Ini jadi mohon maaf kita dilupa ya. Jadi ada komis, ada sarawil, atuban, celana pendek maksudnya, wal koba, dan koba itu baju luar sejenis abaah ya, begitu. Baik jamaah sekalian, ini bab yang akan kita bahas ya. Nah, kita masuk ke hadisnya langsung. Hadisnya nomor 365. Bagi jamaah yang memiliki kitabnya, silakan dibuka kitab Bukhari, Sahih Bukhari, bab kitabus sholat, ya, kitab tentang sholat, babnya, bab yang tadi, bab sholat fil komis wasarawil. Nah, ini babnya, bab sholat fil komis dengan mengenakan gamis, wasarawil mengenakan sarawil dengan celana panjang, watuban celana pendek, wal kabai dan baju luar begitu. Nah, jadi silakan dibuka. Nah, apabila jamaah sekalian, terutama mereka yang baru bergabung, kalau membeli bukunya, kitabnya memang mahal ya. Nah, boleh jamaah sekalian mendownloadnya saja. Kita musim e-book, mendownload saja di internet ya, di Google, tinggal ditulis saja kitab Sahih Bukhari PDF gitu yang asli. Nah, nanti akan muncul, tinggal di download.
Atau mungkin jamaah sekalian juga bisa mendapatkan soft file materi ini, ya. Ya, silakan jamaah sekalian bisa bergabung ke grup khusus kajian hadis sehingga mendapatkan materi ini. Atau jika berbagai hal belum bisa bergabung, jamaah bisa meminta langsung materinya ke narahubung yang tertera, begitu ya, yang tertera di flyer, atau bisa langsung ke saya sendiri, begitu jamaah sekalian. Nah, jamaah yang Allah muliakan, ini kita masuk ke hadis nomor 365. Nah, kita masuk ke pengantarnya dulu, pengantar. Ini pengantar, ada kalimat haddasana. Haddasana itu artinya telah menceritakan kepada kami. Nah, ini biasa kalau dalam hadis itu ada kata-kata haddasana. Nanti jamaah yang punya kesempatan untuk belajar hadis nanti diketahui kata-kata ini makna dan persoalannya. Kenapa mesti ada kata hadatsana, ada kata akhbarona, ada an dan sebagainya nanti dalam bahasan khusus di ilmu hadis gitu. Namun untuk sementara ini karena keterbatasan waktu kita, jadi hadatsana itu artinya telah menceritakan kepada kami. Siapa yang berbicara hadatsana, jamaah sekalian? Adalah Imam Bukhari, begitu. Kenapa Imam Bukhari itu mengatakan hadatsana? Karena dalam rangka Imam Bukhari ingin mempertanggungjawabkan. Imam Bukhari ingin mempertanggungjawabkan apa yang ditulisnya dalam kitab Sahih Bukhari itu. Nah, jadi ketika beliau menulis hadis ini, dia diawali dengan kata-kata ini, hadatsana, telah menceritakan kepada kami siapa? Nah, kata Imam Bukhari yang menceritakan kepada beliau adalah Sulaiman bin Harbin. Dalam arti bahwa Sulaiman bin Harbin ini bertindak sebagai guru beliau, guru Imam Bukhari. Betul. Nah, ternyata Sulaiman bin Harbin pun juga berkata, berkata siapa Sulaiman bin Harbin? Apa yang dikatakannya? Kata beliau, haddatsana, telah menceritakan kepada kami. Nah, kalimat na di sini jamaah sekalian berbeda. Nah, yang ini berbeda. Nah, yang ini yang artinya kami dengan na yang ini. Nah, yang ini berbeda. Kalau na yang ini adalah maksudnya Imam Bukhari. Kalau na yang ini maksudnya adalah guru Imam Bukhari, yaitu Sulaiman bin Harbin. Begitu. Nah, apa yang dikatakannya? Katanya hadatsana, telah menceritakan kepada kami, maksudnya kepada Sulaiman bin Harbin. Siapa? Hamad bin Zaid. Karena itu Hamad bin Zaid adalah guru daripada Sulaiman bin Harbin. Nah, kemudian jamaah sekalian, Hamad bin Zaid mendapatkan hadisnya dari siapa? Dia mendapatkannya dari Ayub, dari Ayub. Nah, kemudian Ayub mendapatkannya dari siapa? Dari Muhammad, dari Muhammad. Nah, ini Muhammad rawi maksudnya, bukan Muhammad Rasulullah SAW. Kemudian Muhammad dari siapa? Dari Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Nah, dari Abu Hurairah, ya. Nah, jadi sampailah ke sahabat. Nah, jamaah sekalian, gitu. Jamaah yang Allah muliakan, ini kepada mereka yang baru bergabung. Jadi saya ingatkan kembali bahwa kalau kita mengikuti kajian hadis itu, sebelum kita masuk kepada teks hadis atau matan hadis, itu kita dihadapkan dulu pada rawi dan sanad. Kenapa begitu? Karena rawi dan sanad itu adalah petunjuk daripada otentisitas hadis tadi. Di sesuatu hadis itu ada rawi dan sanadnya, berarti sudah otentik hadis itu.
begitu. Tentunya setelah dipelajari keabsahan daripada rawi dan sanad tadi, begitu. Nah, kalau Al-Qur'an tidak, karena Al-Qur'an itu dalam sejarahnya dituliskan langsung di media-media yang bisa dipakai untuk menulis, sehingga tidak butuh adanya sanad dan rawi, begitu. Sementara hadis ini butuh adanya sanad dan rawi karena ketika hadis itu turun di zaman Nabi, itu ya, para sahabat tidak boleh menuliskannya. Begitu, para sahabat tidak boleh menuliskannya. Karena itu, karena sahabat tidak boleh menuliskan hadis, maka mereka menghafalkannya. Nah, mereka yang menghafalkan dan mereka yang menyampaikan ke generasi berikutnya disebut dengan rawi. Nah, itu dia yang sekarang kita bahas tadi, gitu. Nah, jamaah sekalian, jadi hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Oleh Abu Hurairah. Nah, oleh Abu Hurairah. Qala, kemudian Abu Hurairah berkata, kata beliau bagaimana? Qoma, telah berdiri siapa? Rajulun, seseorang. Nah, seseorang telah berdiri, maksudnya orang tadi berdiri ilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menghadap kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kata Abu Hurairah, di suatu ketika ada seseorang yang menghadap kepada Nabi. Kemudian fasa'alahu, beliau bertanya kepadanya, orang itu bertanya kepada Nabi, anis sholah, tentang sholat. Tentang sholat, fil thawbi, dengan mengenakan kain al-wahid yang satu. Nah, maksudnya orang tadi menemui Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, bagaimana tentang orang yang sholat dengan pakaian yang selembar pakaian saja, gitu ya, sehelai kain saja, gitu, sehelai kain saja. Nah, kemudian faqala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab. Nah, ini sabda nabinya yang ini yang ada dalam tanda kurung, begitu. Kata Rasulullah, awakullukum, apakah setiap kalian itu yajidu, memiliki taubaini, dua helai pakaian? Nah, ini pertanyaan. Ya Rasul, ketika ditanya, ya Rasulullah, bolehkah seseorang itu sholat dengan sehelai kain, gitu ya, yang dibalutkan, gitu ya? Nah, Rasul menjawab, akankah kalian itu memiliki dua helai? Begitu, Kak. Nah, begitu. Jadi Rasul kelihatannya dengan pertanyaan ini ingin menyampaikan kepada kita tentang bahwa itu batas minimal, selembar pakaian itu batas minimal. Tetapi seyogianya, sebaiknya lebih dari selembar, begitu. Nah, itu tanggapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat yang bertanya tadi. Tsumma, kita lanjutkan, jamaskan. Tsumma, kemudian sa'ala, kemudian bertanya, siapa rajulun? Seseorang bertanya, Umar kepada Umar. Nah, di majelis tadi ternyata ada Umar, dan Umar ditanya oleh seseorang. Apa pertanyaannya? Faqala, kemudian Umar menjawab dari perkataan tadi ini, yang berkatanya Umar. Umar menjawab dari pertanyaan orang tadi, ya. Katanya, idza wasa'a, apabila memberikan keleluasaan, Allahu Allah, ya, fa'asi'u, maka leluasalah, gitu ya. Jadi kata Umar, idza wasa'allahu, apabila Allah memang memberikan keleluasaan, maka perluaslah. Maksudnya kain tadi, Kalau Allah memberikan lebih dari sehelai pakaian, ya
itu lebih bagus. Ada 2 helai dan lebih begitu, ya. Nah, jamaah sekalian, jamaah rajulun, kemudian seseorang itu menumpuk. Jamaah ini bukan menghimpun, bukan mengumpulkan, maksudnya menumpuk, ya. Menumpuk rajulun seseorang alaihi, ya, kepada orang tadi, siabahu, menumpuk pakaiannya. Jadi ada seseorang yang menumpuk pakaiannya, ya. Kemudian jamaah sekalian, sholatlah rajulun, seseorang tadi. Sholatnya fi izarin, dengan memakai sarung, ya, waridain, dengan memakai selendang. Nah, jadi seseorang itu sholatnya pakai sarung dan selendang. Sarung untuk dari pusar sampai ke bawah, gitu ya. Rida itu selendang untuk menutup badan bagian atas, gitu. Nah, ada juga jamaah sekalian, ada orang yang sholat fi izarin, dengan sarung saja, ya. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu ketika orang yang sholat dengan pakaian yang sempit, itu mestinya jangan digantungkan ke ke tengkuknya begitu. Nah, tetapi dibalutkan di badannya, ya, dari pusar ke bawah begitu. Jadi ada juga orang yang sholat menggunakan izar saja, sarung saja gitu. Kemudian wa qamisin, dan sholatlah dengan menggunakan gamis. Nah, gamis fi izarin juga ditumpuk dengan menggunakan sarung. Kemudian wa qobain, dan menggunakan baju luar. Qoba itu baju luar, itu baju yang kain yang berlengan. Nanti kita bahas kain yang berlengan. Kemudian ada bukaan dimulai dari dada sampai ke bawah. Begitu. Itu baju luar lah, ya, kira-kira gitu. Nah, fisarawil, dan ada juga yang sholat dengan menggunakan celana panjang. Waridain, ditumpuk dengan rida, dengan dengan selendang, ya. Fisarawil, ada juga yang sholat mengenakan sarawil, celana panjang, wa komisin, ditumpuk dengan gamis. Nah, tumpuk dengan gamis. Fisarawil, ada juga orang yang sholat dengan menggunakan sarawil, celana panjang, wakoba, ditumpuk dengan baju luar, begitu. Nah, kemudian fi tuban, ada juga yang menggunakan celana pendek, sholat dengan menggunakan celana pendek, tetapi ditumpuk dengan koba, dengan baju luar, begitu. Ada juga orang yang sholat fit tuban, menggunakan celana pendek, ini dua kali ya. Wa komisin, dengan gamis, ditumpuk dengan gamis, ya. Nah, qala, kemudian ini yang qala Abu Hurairah nih, yang rawinya, ya. Qala, kemudian Abu Hurairah berkata, wa ahsibuhu, aku menyangka beliau, ya, aku menyangka beliau mengatakan, aku menyangka beliau mengatakan fituban, dengan mengenakan tuban, celana pendek, warida, dan selendang, begitu. Ini jamaah sekalian, kita ini Rifki, kita intermezzo dulu, menyapa, ya, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu dosen, Ibu guru nih, ya. Ini Pak siapa tadi, Pak Faisal, dan kerabat yang lain, Bapak Ibu guru di sana, ya. Pak Faisal ada, ya? Pak Arif, Pak Arif, alhamdulillah, gitu. Kemudian juga sahabat dan kerabat,
sahabat dan kerabat dimanapun Anda Teh Tati berada. tos lebat di nama Pak Kiai. Teh Tati Oh tos. iya, Teh Tati, alhamdulillah, mangga Teh Tati. Alhamdulillah. Kemudian juga sahabat dan kerabat dimanapun Anda berada, juga tentunya adik-adik mahasiswa, dan mungkin ada yang pelajar juga yang Bapak cintai. Alhamdulillah, kita berusaha, ini bahasan kita ringkaskan, kita perbanyak diskusinya, ya. Oke. Baik, jamaah yang Allah muliakan. Jadi ini kalimat apa nih ya? Nanti kita, sholat ini dengan, kalau kata orang bahasa Arab ini memakai fi'il madhi, tetapi bermakna perintah. Fi'il madhi tetapi bermakna amar, bermakna perintah. Maksudnya begini, kan ini kita mulai dari faqala, maka Umar berkata, idza wassa'a, apabila memberikan keleluasaan. Siapa? Allah. Nah, apabila Allah memberikan keleluasaan untuk kita memiliki kain yang lebih luas, lebih banyak, maka fa'ausi'u, maka ya silakan berleluasalah, begitu. Pakailah. Makanya dengan perintah Umar tadi, tetapi Umar kan menyatakan begini dalam hadis yang lain, itu dibiarkan oleh Rasulullah, begitu. Jadi atas referensi dari Rasulullah juga, gitu. Nah, dengan perintah Umar tadi, jamaah sekalian, jamaah rajulun. Nah, seseorang itu menjamaah ini pengertian dasarnya adalah mengumpulkan, tetapi maknanya menumpuk, ya, menumpuk. Jadi seseorang menumpuk, ya, alaihi atasnya, siabahu menumpuk pakaiannya, merangkap-rangkap, gitu maksudnya, merangkap-rangkap. Karena itu hendaklah sholat siapa? Rojulun. Nah, perintah menerjemahkannya begitu. Jadi karena itu hendaklah si rojul, seseorang itu hendaklah sholat. Fi izarin, dengan mengenakan sarung, warida. Nah, satu ya, bolehlah katanya sholat kalau Allah memberikan keleluasaan, begitu, bolehlah sholat dengan bersarung ditumpuk dengan selendang, itu kalau bahasa bebasnya, gitu. Nah, kemudian fi izarin, atau dengan menggunakan sarung saja. Ini dengan menggunakan sarung saja maksudnya, jemaah sekalian, adalah untuk mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi seperti umumnya yang terjadi pada saat itu zaman Nabi, seperti yang sudah kita bahas kemarin, ya. Jadi kalau kain itu sempit, dibalutkan di bagian bawah saja, dari pusar sampai ke bawah, begitu. Tetapi kalau kain itu rada luas, agak panjang, gitu ya. Nah, maka diikatkan di leher sehingga merumbai, menjulur ke bawah, ke kaki, begitu. Nah, itu kan gitu. Jadi silakan sholat dengan izar saja, dengan sarung saja, gitu. Atau silakan sholat dengan komisin, dengan mengenakan gamis, tetapi ditumpuk dengan izar, ditumpuk dengan sarung, atau ya pokoknya disatukan dengan sarung, wakoba, dan baju luar, terusan yang ada bukaan di depan, ya, sampai ke bawah, gitu. Jadi ini silakan katanya sholat dengan gamis menumpuk izar, menumpuk baju luar. Nah, begitu. Kemudian juga fisarawil, silakan sholat dengan menggunakan celana panjang, ditumpuk dengan rida. Dengan rida itu dengan selendang. Nah, kemudian fisarawil juga silakan sholat dengan mengenakan
celana panjang wa komisin dan gamis, ditumpuk dengan gamis. Begitu. Silakan sholat juga fi sarawil dengan menggunakan celana panjang, wa kobain dan baju luar. Di dalamnya celana panjang, kemudian ditumpuk dengan dirangkap dengan baju luar. Gitu. Baju luar yang dimaksud itu adalah baju yang menjulur ke bawah, kemudian ada belahan di bagian dada sampai ke bawah, begitu. Nah, boleh nggak sholat dengan menggunakan celana pendek? Nah, di sini ada, silakan sholat fit tuban dengan menggunakan celana pendek. Jadi celana pendek di sini juga termasuk celana dalam di dalamnya, ya. Wa kobain tetapi ditumpuk dengan baju luar, begitu. Kemudian fit tuban, ada juga orang yang silakan sholat dengan menggunakan celana pendek, wa komisin dan ditumpuk dirangkap dengan gamis. Nah, bahkan kata beliau, aku menyangka Umar mengatakan fit tuban menggunakan celana pendek, warida dan dibalut dengan selendang, begitu. Nah, jamaah sekalian, ini terjemahannya ada di sini, begitu ya. Silakan difoto boleh, ya. Intinya hadis ini menyampaikan kepada kita bahwa Nabi juga tidak mencela orang-orang yang sholat dengan keterbatasan pakaian dan orang-orang yang sholat dengan memiliki keleluasaan pakaian. Jadi boleh-boleh saja, gitu, boleh-boleh saja. Gitu. Nah, yang penting menutup auratnya, begitu. Nah, ini ada terjemahannya, ada penjelasannya, jamaah sekalian. Jadi yang disebut dengan gamis itu adalah pakaian yang berlengan. Nih, jadi apa itu gamis? Gamis adalah pakaian yang berlengan. Kalau sarawil itu kain bagian bawah yang berlengan atau celana, begitu. Nah, sarawil itu bentuk jamak dari sirwal. Sedangkan tuban itu celana yang berlengan pendek. Nah, kalau sarawil itu celana yang berlengan panjang, kalau tuban celana yang berlengan pendek. Biasanya digunakan untuk celana pendek atau celana dalam, ya. Kemudian ada koba. Apa itu koba? Koba itu adalah pakaian yang berlengan, ya, pakaian yang berlengan dengan bahagian dadanya yang terbuka terus ke bawah, ya, terus ke bawah, atau seperti abaah. Dalam abaah itu pakaian untuk muslimahnya, ya, pakaian untuk muslimah itu abaah. Nah, kemudian seperti itu, ya. Nah, pada kalimat summa sa'ala rajulun Umar, nah itu siapa nih rajul yang dimaksud? Nah, ternyata rajul yang dimaksud tadi adalah setelah diteliti oleh para ahli hadis itu adalah Ibnu Mas'ud. Dan yang berkata Umar sendiri di pada kalimat ini. Nah, kalimat ini. Nah, ini. Summa kemudian sa'ala seseorang, yaitu seorang laki-laki, itu bertanya Umaro kepada Umar. Maka laki-laki tadi tidak lain adalah Ibnu Mas'ud. Bertanya kepada Umar. Dan kemudian Umar faqala, dan kemudian Umar menjawab. Kata Umar, idza wassa'allahu, apabila Allah memberikan keleluasaan, ya fausi'u, ya silahkan berleluasa. Nah, karena itu setelah mendengarkan perintah Umar tadi, maka kata Umar, hendaklah seseorang itu sholat dalam keadaan apapun, dalam keterbatasan apapun, yang penting bisa menutup auratnya, begitu. Nah, itu jamaah sekalian. Kemudian yang tidak kalah pentingnya jamaah sekalian, bahwa hadis ini menunjukkan kesederhanaan dalam berpakaian, begitu ya. Nah, kita tahu bahwa di zaman Nabi itu
di zaman Nabi itu kondisi ekonominya sangat terbatas, begitu ya. Ada orang yang sholat dengan sehelai kain yang sempit. Nah, tetapi kalau kain yang sempit itu hendaklah dibalutkan ke badannya, begitu. Kalau kainnya sempit. Tapi kalau kainnya agak lebar, bisa dikaitkan ke lehernya seperti anak-anak dengan menggunakan sarung itu ya, gitu, dikaitkan ke lehernya. Itu menunjukkan bahwa memang kondisi zaman Nabi itu kondisi ekonominya sangat masih terbatas gitu. Tetapi tetap bahwa ada orang-orang kaya dengan memiliki pakaian yang berlebih. Begitu. Sehingga tadi dikatakan bolehlah sholat dengan celana panjang, tambah gamis dan lain sebagainya seperti tadi gitu ya. Nah, jadi jamaah sekalian, hadis ini menunjukkan kesederhanaan dalam berpakaian ketika sholat. Dan tentu di luar sholat pun harus sederhana. Tetapi jamaah sekalian, kesederhanaan yang dimaksud adalah ditujukan untuk mensyukuri nikmat Allah. Jadi kesederhanaan yang dimaksud adalah untuk mensyukuri nikmat Allah baik dalam keadaan sempit maupun leluasa. Dan bukan ditunjukkan pada persoalan lebar dan sempitnya pakaian. Tidak ditunjukkan pada soal menjulur tidaknya kain itu. Begitu ya. Yang penting menutup aurat. Itu yang dimaksud dengan sederhana. Nah, jadi makanya kata Umar dalam hadis tadi, ini idza wassa'allahu, apabila Allah memberikan keleluasaan dalam berpakaian, fa'ausi'u, maka silakanlah gunakan fasilitas itu untuk berleluasa dengan pakaian tadi, begitu. Yang penting itu adalah kita harus mensyukuri atas semua pemberian Allah. Nah, itulah yang disebut dengan sederhana tadi, begitu. Itu jamaah sekalian bahasan kita hari ini. Silakan kepada jamaah yang akan kita menambahkan kita diskusinya. Ini masih panjang waktunya, sengaja. Silakan Rifki. Iya Bapak, baik. Terima kasih jazakumullah khair atas pematerian. Amin, Pak. Iya. Nah, mungkin dilanjut. Nah, udah ada Pak Faisal yang sudah raise hand. Boleh langsung saja Pak untuk ini aja, one mic saja untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan Pak Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Pak Kiai yang telah memberikan kesempatan, begitu juga kepada MC yang telah memberikan waktu kepada saya untuk bertanya. Tiada lupa saya selalu memanjatkan doa kepada Pak Kiai agar selalu sehat. Atallahu laqa fi sihatin daimah. Amin. Allahumma amin. Pak Iyak. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan mungkin ya mengenai tadi ada gamis-gamis yang mungkin boleh ditumpuk-tumpuk dalam beberapa hal itu ya. Mungkin kalau kita melihat Pak Kiai ya, kalau Imam Mekah itu kan sholatnya pakai gamis ya, pakai jubah bis ya, jadi double ya, pakai apalagi simag, pakai lamun sahur orang mangge sorban ya. Jadi itu mungkin sudah ada ketentuan-ketentuan dari hadis ini ya Pak Kiai ya. Nah, mungkin saya ingin bertanya dengan hadis yang di mana hadis ini saya pernah dengar dan pernah baca. Apakah hadis ini sahih, apakah hadis ini tidak sahih, nggak tahu saya juga Pak Kiai. Cuman ada yang bunyinya itu hadisnya kalau nggak salah kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi itu lupa lagi ke sananya, tentang di mana Rasul itu saat pernah sholat istisqa, setelah itu beliau berkhutbah dan tanpa ada adzan dan iqamah, beliau itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu setelah sholat membalikan jubahnya.
atau membalikan kain bisnya atau membalikan sorbannya mungkin itu. Nah, dari keterangan ini saya sampai saat ini mencari pertanyaan ini di Google itu di mana asa teu acan patos iya gitu teu acan patos bener lamun saur beas mah teu acan dugi ka eces jentre gitu pertarosan nu sapertos ieu teh. Nah, bagaimana itu Rasul di zaman Rasul itu dulu saat sholat istisqa Pak Kiai saat membalik jubah atau gamisnya atau sorbannya mungkin ya itu karena apa gitu? Ketentuan yang di ketentuannya itu saya belum menemukan di beberapa hal tentang membalik apa namanya gamis itu. Sorban ya. Ya, sorban. Terima kasih Pak Kiai, jazakumullah khair. Amin wa iyyakum. Langsung ya Rifki ya. Alhamdulillah nih. Terima kasih Pak Guru Faisal yang selalu setia menemani kita. Demikian juga Pak Iwan, demikian juga Bu Tati ya, yang sudah hadir Pak Faisal, Bu Tati ya, ada ya. Alhamdulillah. Kemudian juga tentu saja Bapak Ibu yang lainnya yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu. Dan sahabat karib kerabat dimanapun kita berada, adik-adik yang Bapak cintai. Ya. Nah, jadi pertanyaan Pak Faisal tadi membuka wawasan lebih jauh buat kita jemaah sekalian, bahwa memang ada hadis yang insya Allah itu sahih, ya. Nanti ditakkid lagi, dilihat lagi, gitu ya. Dilihat lagi kitabnya, yang jelas hadis itu sahih. Kemudian Rasulullah itu membukakan, membalikkan gamis selendangnya, ya, begitu. Dalam sholat idul, dalam sholat sholat meminta hujan tadi, ya. Insyaallah itu beberapa riwayat-riwayat yang insyaallah nanti akan kita takkid, gitu. Demikian Pak Faisal, ya, insyaallah. Nanti minggu depan kita lihat juga hadisnya, ya. Ya, alhamdulillah Pak Kiai. Ya. Hatur nuhun, jazakumullah khair. Amin. Bahkan itu sampai karena sorbannya itu sehingga dua ketiak Rasul pun terlihat begitu, terlihat putih, gitu ya, putih karena cara berdoanya itu sampai tangan itu begitu ke atas, gitu ya. Tuh. Nah, itu diantaranya jamaah sekalian bagaimana kondisi di zaman Nabi. Kondisi di zaman Nabi itu segala keadaan ada, ya, ada yang terbatas kehidupannya, ekonominya, sehingga hanya punya sehelai kain yang bisa menutup auratnya untuk sholat, gitu ya, dan itu dibolehkan, gitu. Dan ada juga yang diberikan keleluasaan oleh Allah, diberikan keleluasaan dengan banyak kain sehingga ditumpuk-tumpuk, dirangkap-rangkap pakaiannya, seperti yang tadi Pak Guru Faisal sampaikan di TV Imam Mekah. Imam Mekah itu sampai bertumpuk-tumpuk. Nah, bertumpuk-tumpuk. Ternyata memang dibolehkan saja, ya. Nah, dibolehkan saja. Jadi ini tidak ada kaitan dengan sombong atau tidak. Pilih jantan israf gitu, berlebihan. Nah, kalau kesombongan itu ataupun berlebihan itu adalah penyakit hati. Berlebihan itu penyakit hati jamaah sekalian, yang tidak bisa diidentifikasi dari sisi luar. Tidak bisa diidentifikasi dari sisi luar. Penyakit begitu. Sehingga kita serahkan saja kepada Allah kenyataannya, gitu ya. Serahkan pada Allah. Dan tentu saja kalaupun memang demikian adanya, berlebih-lebih gitu orang tadi, ya, maka tinggal kita nasihati, gitu ya. Tidak boleh kita menjudge atau bahwa dia itu sombong, nggak boleh, karena memang itu urusan antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, gitu. Nah, karena seperti hari ini, jamaah sekalian, hari ini orang yang dengan pakaian yang sempit
itu sombong juga gitu ya. Jadi kalau hari ini orang dengan pakaian yang ketat dan sempit dengan pakaian yang sobek-sobek itu sombong juga. Zaman dahulu mungkin zaman Nabi kesombongan itu dilihat dari berlebih-lebihnya berpakaian gitu. Hari ini malah terbalik. Kesombongan itu dilihat dari kesempitan pakaiannya gitu ya. Nah, jadi memang urusan hati itu hanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita itu mengingatkan dengan bahasa yang baik begitu. Nah, kembali jadi jamaah sekalian, yang dimaksud dengan kesederhanaan itu bukan pada sisi apakah dia memiliki atau tidak memilikinya sesuatu, tetapi pada sisi bersyukurnya ketika dia memiliki dan sabarnya ketika dia tidak memiliki. Nah, itu konsepnya begitu. Jadi ulangi bahwa kesederhanaan itu maknanya adalah bersyukurnya ketika kita memiliki sesuatu dan bersabarnya ketika kita tidak memiliki sesuatu gitu. Demikian jamaah sekalian, terima kasih Pak Faisal. Alhamdulillah. Silakan Rifki. Ya, baik Bapak, terima kasih kepada Pak Faisal dan juga Bapak Dr. Elan yang sudah menyampaikan jawabannya. Nah, di sini sudah ada 2 orang yang raise hand ya. Nah, boleh kepada Kang Rian Rizwandi terlebih dahulu. Boleh langsung on mic ya. Itu Rifki, hostnya mohon di gitu ya. Mungkin ada yang lupa tidak tertutup gitu. Silakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak atas kesempatannya, Bapak Dr. Elan. Saya izin bertanya, Pak, mengenai tadi kan ada sedikit disinggung tentang ini celana panjang. Nah, bagaimana Pak ketika kita sholat gitu menggunakan celana plus sarung, Pak? Apakah itu sesuai atau memang ada ketentuan-ketentuannya, Pak? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih dari Rian ya. Alhamdulillah pertanyaannya semakin bagus ya, nih. Bapak. Iya, alhamdulillah. Ya, Mas sekalian. Nah, memang kalau kain itu tipis ya, kain itu tipis, entah kain itu sarung, entah kain itu celana gitu. Tipis dan dapat diterawang ya, dapat diterawang dari luar gitu, maka itu tidak boleh. Bahkan sebagian ulama mengatakan sholatnya harus diulang lagi. Kalau kain itu entah celana panjang, entah sarung, kalau kain itu tipis sehingga bisa diterawang dari luar, maka sholatnya diulang lagi. Karena dia sudah memperlihatkan auratnya ketika sholat. Terlebih itu kalau sholatnya tengah berjamaah, mengganggu semua orang, begitu, mengganggu semua orang, begitu. Nah, oleh karena itu, atau ketat memperlihatkan lekuk tubuh. Nah, lekuk tubuh di sini baik laki atau perempuan, begitu. Baik laki ataupun perempuan apalagi, gitu ya, perempuan apalagi. Jadi baik laki atau perempuan dengan pakaian yang ketat ketika sholat itu tidak boleh, begitu. Makanya sebagian orang itu menambah dengan sarung, betul. Jadi ini kenapa harus ditambah dengan sarung, dirangkap dengan sarung? Kalau kondisi pakaian kita, celana panjang kita ini ketat, begitu. Sehingga ketika kita sujud atau ruku akan terlihat lekuk-lekuknya, begitu. Karena itu ada sebagian sahabat kita itu menambahnya dengan sarung, dan itu boleh, gitu ya. Dan itu boleh. Tetapi kalaupun juga hanya celana yang ketat itu yang kita punya, gitu ya, maka itu dibolehkan sholat, dan itu sah sholatnya, gitu ya, dan itu sah sholatnya. Nah, hal ini terlihat dari kondisi para jamaah yang hanya menggunakan sehelai sarung saja, sehelai kain saja yang tidak bersarung, gitu ya,
sehelai kain saja kemudian disarungkan, kan begitu juga. Sudah pasti itu mencetak, memperlihatkan lekuk tubuh begitu. Nah, artinya kata Umar bin Khattab tadi, idza wassa'allahu, apabila memang Allah memberikan keleluasaan, ya silakan. Bersukarialah dengan keleluasaan itu supaya lebih sempurna menutup auratnya dengan di dalamnya celana panjang, di luarnya ada sarung gitu. Itu lebih bagus. Itu lebih utama begitu. Nah, tetapi kalaupun tidak, karena berbagai hal, berbagai keterbatasan, yang penting menutup auratnya, begitu. Walaupun memang ketat, begitu. Itu. Demikian. Jadi dibolehkan. Karena jadi itu bukan sebuah berlebih-lebih, bukan. Karena jika berlebih-lebih atau sombong, itu urusan dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu jadi kita tidak perlu menghakimi hal-hal yang sifatnya batin. Karena hal-hal yang sifatnya batin itu urusan Allah. Apakah dia sombong, apakah ria, tidak perlu kita katakan kamu sombong, kamu ria, tidak perlu. Karena paling kita bisa menasehati kepada orang tadi agar bisa mengikhlaskan semua perbuatannya, begitu, karena Allah, gitu. Demikian Rifki, dan kepada siapa tadi, Rian ya. Iya Bapak. Ya. Ya, jazakallahu khair Bapak atas jawabannya. Masih ada pertanyaan nih Pak nih. Ya, ada silakan. yang dari Kang. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Sama-sama Rian, alhamdulillah. Ya, kepada Kang Jundi ini boleh pamit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Kang Rifki telah memberikan saya kesempatan, dan kepada Pak Elan yang telah memberikan saya kesempatan. Pertanyaan saya, kan saya dulu dari kolam renang ya Pak. Ini putus-putus ya. Ditulis aja, Jundi, sambil disampaikan juga ditulis boleh. Kalau putus-putus. Ya, mungkin sambil menunggu dari Kang Jundi, Bapak ini udah ada yang masuk lewat. Oh ya, silakan. Nah, dari Ahwat, katanya, bagaimana ketika seorang perempuan sholat dengan menggunakan mukena, lalu di tengah-tengah sholatnya kain mukenanya tersingkap saat sujud, sehingga memperlihatkan telapak kakinya ketika menyadari hal tersebut. Dan pertanyaan yang sama terkait helaian rambut yang keluar di tengah-tengah sholat, bagaimana? Itu Bapak. Ya. Baik. Ini terima kasih dari Ahwat kita ya, dari Putri, dari Ahwat kita, dari Muslimah ya. Itulah maknanya kesempurnaan ajaran Islam ya. Jadi dalam sholat itu kita terpisah, laki di depan, perempuan di belakang. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak kita sadari terkait dengan tersingkapnya aurat, sepanjang itu tidak kita sadari, sepanjang itu sebuah keterbatasan, maka itu sah sholatnya dan Allah memaafkan. Begitu. Yang tidak boleh itu kalau kita sengaja menyingkap. Begitu. Atau kita sengaja sholat dengan terbuka aurat. Nah, aurat perempuan itu berbeda dengan aurat laki-laki, seperti kita mafhumi bersama, ya. Bahwa kalau aurat laki-laki itu dari pusar ke bawah sampai pertengahan betis, ya, menutupi dengkulnya, lututnya. Tetapi kalau aurat perempuan itu seluruh tubuhnya, begitu, seluruh tubuhnya. Makanya seperti dalam bahasan kemarin, kalau muslimah itu memakai jilbab seperti mukena, boleh sholat tanpa mukena, karena jilbabnya juga berfungsi mukena, gitu ya. Nah, jadi kembali lagi ya Mas kalian,
Kalau seorang muslimah itu tersingkap auratnya, baik sehelai dua helai rambut yang menjulur dari mukenanya, ya, atau tersingkap telapak kakinya karena memang berbagai persoalan lah ya, sepanjang hal itu sebuah keterbatasan, Allah memaklumi dan memaafkan. Begitu. Nah, yang jadi dosa itu apabila itu disengaja. Nah, gitu. Kalau itu sebuah ketidaksengajaan, ya tidak mengapa. Allah memaafkan. Nah, begitu. Baik. Silakan. Ya, Bapak. Jazakallah khair. Nah, ini udah masuk ya dari Kang Jundi. Pertanyaannya, bagaimana seorang lelaki sholat memakai mukena karena tidak ada sarung untuk dipakai, dan di sisi lain ada hadis yang menyebutkan Allah akan melaknat laki-laki yang memakai pakaian perempuan. Nah, bagaimana tanggapan Bapak atas hal itu? Terima kasih. Ya, baik, bagus nih. Ya, Jundi, pertanyaan yang sangat bagus nih. Ya, Mas kalian. Jadi boleh saja pakai mukena, tetapi yang ditutup auratnya ya aurat laki-laki. Jangan mukena itu dipakai menutupi aurat laki-laki, tapi seperti aurat perempuan gitu. Boleh saja, tetapi bagaimana caranya mengenakannya? Mengenakannya ya menutupi aurat laki-laki. Nah, aurat laki-laki itu yang batas minimal itu adalah dari pusar ke bawah, di bawah lutut. Itu aurat laki-laki. Nah, kalau mukenanya sempit, ya tinggal dibalutkan. Jangan dipakai, dibalutkan saja. Gitu. Dibalutkan saja. Tetapi kalau mukenanya lebar, tinggal dibalutkan menyelubungi badannya tanpa menutup rambutnya, karena rambutnya itu kan bukan aurat bagi laki-laki. Laki-laki rambut bukan aurat, sehingga tinggal dibalutkan saja ke tubuhnya, begitu. Tentu saja cara memakai mukenanya bukan seperti para ibu-ibu memakai mukena untuk seperti itu, tidak, ya. Gitu. Kalau memang tidak ada kain dalam sholat kecuali ada kain mukena begitu. Nah, gitu ya, ya boleh silakan pakai, tapi memakainya adalah menutup aurat laki-laki karena yang memakainya laki-laki. Begitu. Ya, baik Bapak, terima kasih jawabannya. Ya, mungkin bisa ya dipakai, tapi jangan kayak ibu-ibu kata Bapak tadi, tidak dikerudungkan mukenanya. Iya, begitu, Rifki. Alhamdulillah. Ya. Mungkin ya, karena saya juga pernah mengalami itu ya. Ya, kalau tidak ada pakaian, ya, tidak ada pakaian. Ya, ada yang bertanya ini. Ya, silakan. Boleh ya kepada Kang Muhammad Ilham untuk on mic. Kang Muhammad Ilham ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ya Pak, kan saya itu kan pernah suatu ketika kan dalam sholat itu ini lagi di mana nih? Yang Ilham boleh pindah dulu ya lokasinya. Boleh pindah dulu nggak? Suaranya tidak jelas. Di mute aja sama host, di mute aja. Oh iya, atau boleh diketik ya, Kang Ilham ya. Iya, baik. Ya, alhamdulillah ini menunjukkan ya Mas kalian nah, jadi dimanapun ya kita ini alhamdulillah bisa, walaupun dalam kondisi ini bisa membuka mengikuti gitu ya, mengikuti ya, alhamdulillah. Semangat untuk semangat ilmu. Sampai walaupun dalam kondisi di tengah halayak ramai juga gitu ya Pak Oji ya, alhamdulillah. Silakan ya Bapak. Ya, Rifki. Mungkin karena waktu sudah habis ya Bapak, udah 16.58, mungkin kita
Ya, mohon Bapak mungkin dilanjut untuk pertanyaan diskusi tanya jawabnya di minggu depan ya Bapak. Oh, Nah, gitu. Kalau masih ada nggak apa-apa. oh, masih ada? Iya, masih ada. Berapa pertanyaan lagi? Tinggal Kang Ilham doang Bapak. Oh ya, alhamdulillah. Ya, ya silakan. Ya, mungkin dilanjut, mohon maaf kepada Kang Ilham, mungkin di minggu depan ya, semoga kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Mungkin Bapak Ibu sekalian dan Akang Teteh, hadirin rahimakumullah, izin menyampaikan rangkuman dari kematerian kita pada sore hari ini, tadi yang setelah disampaikan terkait bab sholat dengan menggunakan gamis dan yang sebagainya gitu ya. Diperbolehkan tadi disebutkan oleh Bapak yaitu merangkap pakaiannya atau menungkup ya. Sholat bersarung itu ditumpuk selendang boleh, atau sholat dengan sarung saja karena keterbatasan tadi juga boleh ya. Terus juga gamis ditumpuk dengan sarung dan baju luar boleh. Lalu ada celana panjang ditumpuk dengan gamis, lalu celana pendek ditumpuk dengan baju luar atau gamis gitu ya. Nah, adapun tadi yaitu kesederhanaan dalam berpakaian ini ditujukan untuk mensyukuri nikmat Allah yang penting menutup aurat itu ya. Dan yang tadi juga misalkan karena keleluasaan ditumpuk-tumpuk bukan berarti istrof ya atau sombong gitu ya, karena mungkin yang tadi kembali ke dalam hati kita. Nah, lalu tadi ada kata-kata yang sangat bagus dari Bapak gitu ya. Bersyukur ketika memiliki dan bersabar ketika tidak memiliki. Nah, mungkin itu ya Bapak Ibu sekalian, Akang Teteh yang sudah hadir pada kajian Sahih Bukhari pada sore hari ini. Semoga kita semua diberikan keberkahan, kelancaran dalam segala aktivitasnya, juga ilmu yang bermanfaat gitu ya. Semoga kita senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat yang kita bisa sampaikan lagi kepada orang lain. Nah, mungkin sekarang udah sampai kepada penghujung acara, yaitu doa dan penutup yang akan dipimpin oleh Bapak Elan. Kepada Bapak saya persilahkan. Ya, baik. Jamaah sekalian, marilah kita berdoa. Semoga Allah memberikan keberkahan atas aktivitas kita ini. Terlebih kita mengkaji ya sunnah-sunnah yang mungkin sebagian orang memahaminya masih terbatas, dan kita mencoba memahaminya itu seoptimal mungkin yang kita bisa gitu ya. Jamaah sekalian, marilah kita berdoa. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat, lil mu'minina wal mu'minat, al ahya minhum wal amwat. Birahmatika ya mujibud da'wat. Rabbana salamna angkusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Pak Kiai. Sami-sami Pak Guru. Iya, sapa tepat.